Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Untuk diniyah, kitab Matan Ghoya wa Takrib Hukum Islam Jilid 1 halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharo, kitab tentang bersuci. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Al-miyahu utawi banyu allati kang yajuzu wenang biha kelawan al-miyah allati at-tadhiru apa sesuci sab'u miyahin iku pitu piro-piro banyu. Air yang boleh dipergunakan untuk bersuci, maksudnya air yang boleh digunakan untuk wudhu, untuk mandi, untuk membersihkan najis. Nah, itu ada 7 macam. Jadi air-air ini digunakan untuk bersuci, yaitu wudhu, mandi, atau menghilangkan najis. Ma'us samai, nomor 1 ma'us samai, air langit, biasa disebut air hujan. Air yang turun dari langit ya, atau biasa disebut air hujan, itu bisa digunakan untuk bersuci atau membersihkan najis atau untuk wudhu. Ketika hujan turun, boleh langsung pakai air hujan digunakan untuk wudhu, boleh. Untuk mandi boleh. Suci Pak? Suci ya. Atau dimasukkan dalam jeding, atau dimasukkan dalam kamar mandi, atau ditampung di penampungan, atau di tandon, boleh. Nanti digunakan untuk mandi atau berwudu, untuk minum boleh, bisa, boleh. Nomor 2 ma'ul bahri, air laut. Air laut bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk bersuci, dan hukumnya boleh atau sah untuk digunakan untuk berwudu, mandi, atau bersuci. Membersihkan najis atau mandi besar, nah boleh. Nomor 3 wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai rata-rata berjumlah banyak, besar, bukan sungai di belakang sekolahan, bukan. Itu bukan sungai tapi got. Nah, wa ma'un nahri, air sungai. Sungai besar seperti Kali Londo atau ya Kali Londo Kali Londo, ataupun seperti Bengawan Solo. Sungai yang ukurannya besar dan dalam biasanya itu digunakan oleh orang-orang sekitarnya untuk mandi, untuk cuci-cuci. Nah, kotor Pak, hitam tidak masalah. Yang penting airnya banyak dan hukumnya boleh suci walaupun kelihatannya kotor. Tapi jarang sekali gunakan untuk minum. Untuk bersuci ya, untuk mandi, wudhu, membersihkan kotoran biasanya menggunakan air sungai. Nomor 4 wa ma'ul bi'ri, air sumur. Sumur bor atau sumur biasa, pakai sumur biasa atau sumur bor, itu mengeluarkan air yang bisa digunakan untuk mandi, bersuci, wudhu. Nah, itu boleh digunakan karena berasal dari air tanah yang merupakan simpanan dari air hujan juga. Nah, nomor 5 wa ma'ul aini, lan mata air. Nah, mata air atau air sumber. Mata air itu biasanya berasal dari gunung. Itu boleh atau bisa digunakan untuk membersihkan najis, berwudu atau mandi. Hukumnya bersih, suci ya. Wa ma'ul thalji, lan banyu es. Maksudnya hujan salju itu jika dikumpulkan saljunya lalu mencair menjadi air, nah airnya bisa digunakan untuk bersuci, digunakan wudu, mandi, ataupun
membersihkan najis. Intinya bisa digunakan untuk membersihkan atau wudhu atau mandi. Nomor 7. Wa ma'ul barodi lan air embun. Air embun jika bisa dikumpulkan satu bak ataupun satu kamar mandi full, bisa, boleh digunakan untuk wudhu, untuk mandi, atau untuk mensucikan, membersihkan kotoran. Nah, membersihkan najis, nah itu bisa digunakan. Selanjutnya, tsummal miyau utawi pira-pira banyu ala arbaati aksamin iku ing atase papat pira-pira bagian. Jadi air dibagi menjadi 4 bagian, 4 macam. Nah, nomor 1, tohirun mutohirun ghairu makruhin. Nah, tohirun iku suci, mutohirun kang nyucikaken, ghairu makruhin tur ora makruh. Wa utawi ma al maul mutlaqi iku banyu mutlak. Yang pertama itu air suci yang mensucikan dan tidak makruh, yaitu ma'ul mutlak. Contohnya semua air, contoh air di atas tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, air laut, air sungai, air langit, air sumur, air sumber, air es, dan air embun, itu adalah air mutlak dan bisa digunakan untuk berwudu, mandi, dan mensucikan najis. Itu tohirun mutohirun, suci dan mensucikan, tidak makruh. Artinya tidak, artinya boleh digunakan, dan tidak dilarang maksudnya. Kalau makruh itu kurang boleh digunakan. Oke, nomor 2. Wa tohirun mutohirun makruhin istimaluhu wa wal ma'ul musammasi ma'ul musammasu. Tohirun itu air suci, mutohirun kang nyucikaken, makruhin tur makruh, istimalu opo nganggo ma, wa utawi ma usamsu iku banyu sing kena srengenge. Berarti air yang terkena srengenge. Maksudnya air mutlak atau air yang di atas tadi 7 tadi, jika terkena matahari, itu kena panas matahari, itu menjadi makruh untuk digunakan, walaupun suci mensucikan. Boleh Pak digunakan? Boleh. Mensucikan? Boleh. Mensucikan? Ya, mensucikan. Untuk wudhu boleh, tapi hukumnya makruh. Kalau makruh harus dihindari. Harus dihindari karena bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk tubuh kita atau badan kita. Jadi makruh. Nah, itu hukumnya kurang boleh. Kecuali kalau darurat beda lagi, ya. Jadi kalau ada yang tidak terkena matahari, kita pakai yang tidak terkena matahari. Jangan gunakan yang kena matahari. Oke. Nomor 3. Wa tohirun ghairu mutohirin, yaitu wa tohirun lan banyu suci, ghairu mutohirin kang ora nyucikaken. Wa utawi ma'ul mustakmalu, itu air yang sudah dipakai. Ada air suci tidak mensucikan, yaitu ma'ul musta'malu, air yang sudah terpakai. Air sisa wudhu, air sisa untuk cuci tangan, air sisa air sisa digunakan. Nah, itu adalah air yang telah digunakan, maka namanya mustakmal, sudah dipakai. Air yang kalau wudhu lalu dikumpulkan, airnya dikumpulkan lagi, itu tidak boleh untuk digunakan wudhu, tapi boleh untuk dibuat minum, boleh untuk dimasak lagi, boleh. Kalau sudah musim kering, setelah wudhu ditadai atau dikantongi lagi, dimasukkan wadah lagi, itu boleh digunakan untuk minum, boleh, karena suci, tapi tidak untuk mensucikan, karena sudah dipakai untuk wudhu. Nah, maka tidak boleh digunakan lagi untuk wudhu atau membersihkan najis.
Yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati. Wal mutaghayyiru lan berubah bima sebab barang khalatahu kang nyampur apa ma hu ing ma minat thahirati saking pira-pira barang kang suci. Air berubah sebab dicampuri benda-benda suci lainnya. Nah, contoh. Airnya suci, air kopi. Teh, air susu. Nah, itu kan air murni sudah dicampur dengan gula, dicampur dengan kopi, dicampur dengan teh atau campur apa saja yang campurannya itu suci. Boleh dimakan, boleh diminum. Nah, itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Wudhu dengan air teh tidak boleh. Wudhu dengan air kopi juga tidak boleh, karena tidak sah wudhunya jika menggunakan air yang sudah kecampur benda lain, yang walaupun benda lain itu suci. Wudhu pakai air teh hangat, tidak boleh. Wudhu pakai air Sprite, Fanta, tidak boleh, karena air itu sudah kecampuran benda lain yang walaupun benda itu suci. Nomor 4, wa ma'un lan air najisun kang najis wa utawi ma allati kang halat kan kemasukan fi ing dalem ma najasatun opo najis. Wa utawi ma atau air dunal kullata ini itu kurang dari 2 kola. Aukana kullata ini fatagoyan, ataupun walaupun 2 kola tapi berubah. Yang terakhir adalah air yang najis. Air najis itu air, contoh diet air macam-macam 7 di atas tadi, macam 7 air di atas, 7 macam air di atas itu kecampuran najis atau kemasukan najis. Nah, air tadi kurang dari 2 kola atau 2 kola tapi berubah. Contoh, air kamar mandi yang rata-rata kecil kamar mandinya, itu jika kemasukan najis yang airnya kurang dari 2 kolah, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk wudhu. Pak, berapa 2 kolah itu? Biasanya kalau saya dulu, nanti keterangan di belakang saja biar gampang. 2 kolah itu ukurannya biasanya 60 x 60 x 60, tapi lebih enaknya 70 cm dikali 70 cm dikali 70 cm biar lebih luas atau lebih banyak airnya, biar nggak meragukan. Nah, kulata ini itu maksudnya 2 kolah itu memang standarnya air banyak. Kalau kurang dari 2 kolah namanya air sedikit. Ya, di bawah wal kulata ini utawi 2 kolah khamsatu mi'ati ritrin. Khamsu mi'ati ritrin itu 500 kati. Bagdadi yen kang basa Baghdad takriban ing dalem luwe parek fil as-sahih ing dalem kan luwe bener. Jadi menurut kitab ini 2 kolah itu adalah 500 kati, kurang lebih 500 kati Baghdad menurut pendapat hal yang lebih sahih. Karena takaran katinya pakai adalah Baghdad, tidak untuk Indonesia, maka di sini tidak ada kati Baghdad. Nah, supaya lebih gampang kita ikut pendapat imam kita, yaitu setelah halaman ini ya. Saya terangkan nomor 4 lagi, air najis. Nah, ini biasanya banyak sekali di rumah-rumah kita yang memiliki kamar mandi kecil ataupun bak. Nah, itu digunakan untuk wudhu, langsung diambil airnya. Itu tidak boleh. Kita harus gerojok atau dikasih lubang nanti dibuat wudhu, ataupun dengan cara lain supaya tidak airnya jadi mustakmal. Kalau netes masuk ke dalam bak wudhu, nah airnya masuk bak, nah itu sudah jadi mustakmal airnya. Atau maka untuk menghindari mustakmal, maka diusahakan pakai pancuran saja biar lebih enteng. Nah, yang merempat najis ini, untuk menghindari najis biasanya digunakan bak mandi yang besar.
walaupun nanti kemasukan tai cecek ataupun kemasukan najis lainnya tidak berubah karena airnya banyak. Contoh yang paling gampang itu adalah tempat cucian kaki di masjid. Itu sangat besar, walaupun kemasukan berbagai macam kotoran tapi tidak berubah karena airnya banyak. Itu jelas lebih dari 2 kola. Oke. Untuk kola selanjutnya kita akan bahas setelah video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.